Pemirsa, bumi yang kita tinggali saat ini bukan hanya semakin sesak tetapi juga semakin panas. Kita bersama wajib saat ini untuk berkontribusi secara lebih nyata sekecil apapun kontribusi itu dalam upaya ikut menurunkan temperatur bumi. Kolumnis dan blogger Djoko Subinarto menyampaikan ada banyak aktivitas manusia selama ini, baik langsung maupun tidak langsung, yang merusak ekosistem bumi. Setiap aktivitas yang mengganggu keseimbangan komponen-komponen ekosistem akan langsung berdampak pada ekosistem. Sejauh ini, faktor antropogenik menjadi yang paling dominan mempengaruhi keseimbangan ekosistem bumi. Sejumlah aktivitas manusia seperti pembabatan hutan dan penggunaan bahan bakar fosil telah mengakibatkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca atau greenhouse gases di atmosfer dan juga dapat mendorong iklim mengalami perubahan mencolok. Jumlah gas rumah kaca di atmosfer sesungguhnya terbilang relatif stabil, tetapi konsentrasinya kemudian mulai terus meningkat seiring dengan melonjaknya kebutuhan energi akibat proses industrialisasi, meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan drastis dalam pola pemanfaatan tanah dan hunian. Sepanjang setengah abad terakhir, suhu rata-rata bumi cenderung meningkat lebih cepat daripada yang diperkirakan. Biang keladinya yaitu semakin menumpuknya gas rumah kaca di atmosfer. Tatkala sinar matahari mencapai bumi, sebagian energinya diserap di permukaan bumi dan dipancarkan kembali sebagai energi inframerah yang disebut panas. Energi panas ini kembali ke atmosfer di mana gas rumah kaca memerangkap energi ini dan mengirimkannya kembali ke semua penjuru bumi. Terjadi peningkatan suhu bumi kemudian mengubah iklim global. Dari sinilah muncul istilah perubahan iklim alias climate change yang ditandai antara lain dengan munculnya gelombang panas di lautan, kekeringan ekstrim, curah hujan yang lebih tinggi, naiknya permukaan laut, serta munculnya badai dahsyat. Dengan hampir 60% penduduk bumi tinggal di kawasan perkotaan saat ini dan diprediksi akan menjadi 68% pada tahun 2050, kota menjadi salah satu generator besar emisi karbon. Menurut laporan PBB, kawasan perkotaan mengkonsumsi lebih dari 2/3 energi dunia dan sekaligus menyumbang lebih dari 70% emisi karbon dioksida. Banyak bukti ilmiah maupun bukti empirik yang menunjukkan bahwa pemanasan global dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia. Seluruh umat manusia perlu pula mulai memudayakan gaya hidup rendah karbon sebagai bagian dari investasi kita untuk menyelamatkan bumi. Gaya hidup tinggi karbon menjadi salah satu faktor yang turut menyumbang terjadinya pemanasan global. Meminimalisasi penggunaan pesawat udara, meminimalisasi pemakaian kendaraan pribadi berbahan bakar fosil, melakukan efisiensi dalam pemakaian listrik, memperbanyak konsumsi makanan berbasis tumbuhan, merupakan sejumlah langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam upaya ikut menurunkan emisi karbon. Bali Pos melaporkan.